Tidak percaya. Dan sediakan kain kafan. Kain kafan sudah disediakan, wasiat. Apa yang diwasiatkan pertama? Kalau masih ada hutang, cicilan hutang itu harus diberikan kepada anak dan keluarga kita. Pesankan, tulis. Kalau nggak ada hutang, harta itu wasiatkan. Jangan sampai anak kita cekcok karena gara-gara harta. Itu banyak yang cekcok itu. Kalau emaknya berhutang tuh lari semua tuh, Bu. Lari semua. Kalau bapaknya banyak harta, itu biasanya cekcok. Ini tuh aku, ini tuh aku, ini sertifikat itu, ini itu. Wow, kata Pak. Serba salah kita nih, punya harta banyak, kalau anak nggak benar, habis kita. Anak kita benar semua, cuma miskin gitu, Pak. Ya, jauh lebih baik sebenarnya sih. Harta bisa dicari. Tiga yang dipesankan Nabi tatkala dia wafat. Apa yang pertama, Bu? As-shalah, as-shalah. Sehebat apapun jabatanmu, mau jadi anggota siapapun, jadi presiden, jadi apapun, kalau dia tidak sujud kepada Allah, nilainya 0. Karena umat Muhammad bukaan sujudiyah kitabuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Dari muka umat Muhammad itu ada bekas dari sujudnya. Tapi Pak, mohon maaf, ayat ini banyak diplesetkan oleh orang. Tatkala dia sujud harus hitam jidatnya, enggak mesti. Ada kawan saya baru 3 bulan dia sholat rajin, Pak. Lalu Pak hitamnya di sini. Saya tanya, mana kau ini sujud? Apa kau nyak-nyak? Allah Akbar. Ya gak boleh saya bilang. Kalau kau hanya berdasarkan tanda itu supaya kau disebut orang alim, habislah pahalamu, habislah sholatmu. Kau riak di dalamnya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, wa dzalika alladzi yadhurrul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang salat yang mereka itu riak di dalamnya. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah, yuru'an orang yang riak. Sedekah enggak boleh riak. Ya. Enggak boleh riak. Pak, bagaimana kalau sedekah tadi infak tadi dipotong, enggak masalah, yang penting hati tidak boleh riak. Enggak masalah. Ini banyak kan orang sedekah tangan kanan. Kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Itu kata Nabi. Kalau sekarang orang kan tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Lah iya tuh Pak. Ya, biarlah Allah yang tahu dengan itu. Ya. Itu ya Bu, Pak. Arti dari sholat itu ya Dek ya. Gak mesti harus jidat hitam. Saya punya orang tua. Tapi kalau dia hitam lantaran sholat, saya nggak jadi masalah. Kalau model bapak-bapak ini, apalagi yang begini nih, tebal begini, kapan mau hitamnya jidat kita? Ya kan? Yang hitam pasti ada bekas Pak yang di waktu sujudnya itu. Orang Syiah, kalau dia sujud ada 2 batu yang mengganjar tempat sujudnya Pak. Itulah berbekat-bekat hitam itu. Mohon maaf ya. Saya cari hadis Nabi, apakah Nabi Muhammad itu jidatnya hitam karena sujud? Tidak ada. Carilah Pak. Jadi artinya boleh kalau memang dia sujud gara-gara itu dia hitam, nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu kalau ada keriaan di dalamnya. Kalau saya risih Pak, mohon maaf. Saya risih kalau di sini hitam, pasti orang mandang. Wih, hitam. Mana sholat nurung. Pasti kan gitu kan. Alam kebanyakan hitamnya, dari bawah sampai ke atas hitam. Uangnya lah hitam, ditambah yang hitam lagi. Itu contoh. Kenapa? Salah menafsirkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Salah menafsirkan itu. Maksud ayat, kalau kamu sudah sujud, ngomongmu benar, nyari rezekimu benar, bertetanggamu benar. Itu maksudnya Pak, bekas dari sujud itu. Bergaul dengan masyarakat benar, hidup berumah tangga benar. Itu maksud ayat itu. Bukan hanya simbol. Kita ini terjebak dengan simbol. Ya, jangan terjebak dengan simbol. Di Palembang tuh Pak banyak juga perampok jambret-jambret. Saya kuliah Pak baru jembatan Musi itu. Waktu kuliah di Raden Patah zaman itu.
Ya. Woi ganteng-ganteng Pak belakang. Rupanya pencopet galau. Komplain Bang. Saya pernah ngagangi, dipegangnya sini saya. Udah mana kau? Udah tertepati. Nah, apa kau? Aku lah agak melawan dikit waktu masih muda tuh nggak melawan saya. Insya Allah, ya. Masih muda Pak. Kalau tua ini nggak berani lagi saya. Kalah di tenaga. Ya, kalau kemauan sampah ya Pak. Kalau tenaga udah pacar lagi Pak. Kalau dikeroyok 2 orang kayak muda begini mati gitu Pak. Ya, kalau tenaga udah itu. Tapi yang namanya semangat masih. Ya. Dulu pernah ditunjuk-tunjuk karena mobil kan dia Bapak ini. Ya, dia ada. Nah, kau nak ngapa lagi kau jur? Lari dia Pak. Sampainya kita takut. Aku nih mantan juga dulu. Lahir di Kayu Agung gitu ya. Dosen kita Kayu Agung itu Bu. Mohon maaf, baca Yasin dulu ke Singapura itu Bu. Baca Yasin, ngapa baca Yasin? Takut tak balik lagi. Merampoknya bukan merampok di dosen kita dulu, merampoknya ke luar negeri. Ada orang Kayu Agung Pak. Kayu. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, Nabi sudah asal itu apa? Anissa, perempuan. Jaga anak perempuan Bu, Mohon maaf pergaulannya. Jangan sampai anak kita hamil terlebih dahulu, baru dia nikah. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Banyak betul di Jakarta itu Pak, menggugurkan kandungan. Ya Allah, ngeri saya Pak. Saya lanang begini nih ngeri. Di sepsi tank itu Pak, bayi-bayi yang nggak berdosa itu. Kan ada seorang dokter, pasiennya banyak ratusan, menggugurkan kandungan. Anak pergaulan bebas, ya Allah ya Karim. Anak kita ditambah dengan HP ini Pak. Kan ada yang namanya pelang porno itu kan di sel itu, di HP itu. Ya Allah Bu, hati-hati Bu dengan anak kita. HP itu, ya kamu punya HP kan? Kalau nggak benar-benar kita lihat HP itu kan gila kita kan? Betul nggak deh? Oh ya. Iya. Tapi alhamdulillah ini bisa nyaring karena kamu sholat, kamu baca Quran, tersaring, hebat kalian. Di waktu muda terjaga, luar biasa. Kalau dia tua ini terjaga di masjid udah biasa, kalau hidup lagi mati. Ya kan? Kalau masih muda di masjid 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, salah satunya anak muda yang sudah taat beribadah kepada Allah. Pertahankan ini. Jangan di muda-mudanya ibadah, tuanya jadi preman, jangan. Lebih baik kalau preman muda, tuanya kalau sampai ya nah. Ada juga yang tidak sampai. Kalau bisa lurus saja hidup ini, ya. Anissa perempuan. Yang terakhir umatku. Bersatu, ukhuwah Islamnya. Insya Allah dengan bersatu kita nggak akan binasa. Ya, umat Islam bersatu. Nanti tiba saatnya nanti kita milih pemimpin Pak ya. Sholat dulu lah Pak ya. Saya nggak mengarahkan harus ini. Cari pemimpin yang dia taat kepada Allah. Itu aja pesan saya. Ya, yang taat kepada Allah. Saya nggak mengarahkan itu tuh. Betul amin Bapak. Ya, saya rasa ini saja Bapak Ibu yang saya muliakan dari kajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan dari acara ini. Insya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma jibur ummata Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim dinana wa sallim a'malana wa sallim auladana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hari ini, malam hari ini kami berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi SAW. Ya Allah, jadikan rasa kecintaan kami tumbuh sebesar-besarnya ya Allah kepada junjungan kami Nabi SAW, dengan bukti kami melaksanakan apa yang menjadi sunnah beliau ya Allah. Apapun yang diajarkan oleh beliau, beri kami kemampuan untuk mengikutinya ya Allah. Kecintaan kami kepada Nabi kami menyebabkan Engkau pun cinta kepada kami. Satu kaum, satu tempat yang cinta kepada Nabinya, maka tempat itu Engkau akan berkahi ya Allah. Maka berkahi pula perkumpulan kami pada malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah. Jadikan kami, anak keturunan kami, generasi kami, khususnya yang ada di sekitar Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, ada satu cerita. Ini sudah di luar tema, tapi masih masuk. Ceritanya dari Palembang, karena yang ceramah Palembang. Ibu-ibu, kalau sedekah yang bagus-bagus, kata Ustadz Palembang, yang bininya ada di rumah, ada ikut pengajian, dia ngasih pengajian di hari Jumat dengan ibu-ibu. Ceramahnya nyuruh sedekah. Ibu-ibu, kalau sedekah yang bagus-bagus, iya Pak Ustadz. Istrinya dengar melalui masjid itu, Pak. Kalau sedekah yang bagus-bagus. Setelah ceramah, gak lama dari ceramah, datanglah orang minta-minta ke rumah Ustadz yang bininya ada di rumah, yang dengar apa kata suaminya kalau sedekah yang bagus-bagus. Ada orang yang minta-minta, Bu. Dibukanya lemari kamarnya, diambillah kain suaminya merah, bagus betul kain itu, Bu. Disedekahkanlah kepada orang yang minta-minta itu. Itu kejadian di hari Jumat. Hari Minggu suaminya Ustadz itu mau kondangan. Masuk kamar, buka lemari. Udah payah dia nyari kain merah itu. Mana kain merah ini? Terakhir dia manggil dirinya, Markona. Kok Palembang? Ngapa Kak? Mana kain di lemari itu? Aku nak kondangan. Ya Allah Kak, kakak waktu itu ceramah hari Jumat, ingat betul loh. Ibu-ibu, kata kakak, kalau sedekah yang bagus-bagus. Nah ada orang minta-minta di rumah kita ini, aku sedekahkan Kak, aku nurut jadi ceramah kakak itu. Apa kata si Ustaz? Ya, Buya tuh goblok maksudnya. Kan enggak istiqomah tuh Ustaz ya kan? Markona, ya tak. Kalau aku ceramah lain kali, itu kan untuk uang, untuk kita jangan. Ini takutnya begitu. Oleh karena itu saya nggak lama-lama ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Herman Edi Abdillah. Semoga materi yang telah disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal untuk amal soleh di akhirat nanti. Bapak Ibu para hadirin sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan ucap lafaz Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Pak. Sakit kita.